semuanya, balik lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan bawain alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven versi kedua ya. Mihu ingatin sekali lagi kalau ini full spoiler sesuai novel. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Teratai Angry Buddha Lotus Flame selalu menjadi pembunuh terbesar Xiaoyan. Saat berada di benua Daoqi, Xiaoyan menggunakan Fan Jue untuk secara paksa menggabungkan berbagai api yang berbeda menjadi biji teratai kecil dengan kekuatan yang mengerikan. Menemukan kesempatan yang tepat untuk menimbulkan kerusakan berat pada musuh. Faktor mengamuk yang menakutkan berdesir di dalam lingkaran. Terlihat sebuah terowongan besar muncul di mana pria berpakaian hitam itu awalnya berada dan akibatnya menyebar dalam lingkaran. Dan setelah beberapa saat, terlihat ada asap. Setelah bubar di terowongan besar, sosok yang dimutilasi perlahan muncul di depan beberapa orang. Awalnya pria berbaju hitam itu sedikit meremehkan Xiaoyan yang menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Dia berpikir bahwa semua jenis ini dapat dengan mudah ditangani seperti semut di tangannya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa semut semacam ini bisa melakukannya? Benar-benar menampilkan serangan yang mengerikan menyebabkannya hampir mati. Pada saat ini pria berbaju hitam yang selamat dari pusat ledakan, Xiaoyan melihatnya dengan cermat dan hanya kehilangan satu tangan dan satu kaki. Dia harus tahu bahwa itu adalah Angry Buddha Lotus Flame yang dibiakkan dengan menggabungkan kekuatan kekerasan dari 6 api yang berbeda. Selain itu jatuh ke dalam stagnasi singkat setelah serangan jiwa dari pukulan kekuatan penuh King Yuan. Satu-satunya cara untuk bertahan melawan serangan jiwa adalah Xiaoyan. Itu hancur dalam serangan sebelumnya. Dan bahkan serangan terkuat Xiaoyan hanya menyebabkan kerusakan berat pada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam dengan Daodi bintang 3 lengkap itu terlihat sangat menakutkan. Tangan dan kaki pria berpakaian hitam itu terus mengeluarkan darah gelap. Dan darah mengalir dari tangan dan kaki yang patah. Memberikan orang bau darah yang menyengat dari jauh. Bajingan, kau benar-benar berani mempermalukanku. Aku harus membunuhmu hari ini untuk kupersembahkan kepada klan iblisku. Ucap pria berbaju hitam itu berteriak marah pada Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan menatap wajah ganas pria berbaju hitam di depannya. Dan hampir tanpa sadar bergerak. Karena meskipun pria berbaju hitam itu menderita kerusakan parah, aura yang memancar dari tubuhnya lebih kuat dari yang sebelumnya. Pengalaman tempur selama bertahun-tahun membuat Xiaoyan tahu bahwa itu berarti pria berbaju hitam di depannya akan menggunakan Katutrufnya. Bahkan jika mereka mati bersama. Semua jiwa yang mati, patuhi perintahku. Berkorbanlah. Ucap pria berbaju hitam itu mengeluarkan tas dengan satu-satunya tangan yang tersisa dan berteriak dengan keras. Segera beberapa tubuh jiwa terbang keluar dari tas yang dikeluarkan pria berbaju hitam itu dan semuanya terbang menuju langit. Hanya tenggelam dalam kegelapan ini. Hahaha. Setelah berbicara, tubuh pria berbaju hitam itu terbakar. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan bau kehancuran dari tindakan pria berbaju hitam. Dan serangan yang hampir diambang ditembak harus berhenti di bawah energi iblis yang memenuhi langit. Potongan aura gelap perlahan melayang ke langit dari tempat pria berbaju hitam itu. Dan membentuk sosok besar. Wajah asli pria berbaju hitam diproyeksikan menjadi sosok jahat besar di langit. Kecuali kepalanya. Seluruh tubuh sosok besar itu ditutupi dengan kepala manusia yang padat. Sial, senior, apa yang harus kita lakukan? Ucap Xiaoyan bertanya dengan suara yang dalam. Memang situasi di depannya telah melampaui pemahaman Xiaoyan. Dan segera dia harus meminta bantuan seniornya Jinlong Sang Naga Emas. Ini sebenarnya metode pengendalian mayat untuk jiwa keluarga iblis. Ucap Raja Naga Emas terkejut. Jangan khawatir tentang hal ini. Lihat bayangan hitam di tanah tempat pria hitam itu berada. Itu berarti jiwa yang dia kumpulkan belum sepenuhnya terintegrasi dalam iblis di langit. Hahaha, keluarga iblis mayat mengumpulkan jiwa mayat ini dan mengendalikan boneka mayat. Ucap Raja Naga Emas tidak bisa menahan tawa. Senior, mengapa kita tidak menyelamatkan mereka?
dan membiarkan iblis-iblis itu bergabung seperti ini. Aku khawatir. Ucap Xiaoyan tidak tahu kekuatan Raja Naga Emas dengan baik. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk khawatir. Bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka. Tetapi menurut pengamatanku, sebagian besar dari mereka telah terkikis oleh energi iblis dari klan iblis. Dan kewarasan mereka mungkin tidak sepenuhnya ditinggalkan. Dan jiwa-jiwa ini sudah tahu bahwa bahkan jika mereka berjuang keras, mereka pasti akan ditelan. Tetapi jika kau membebaskan mereka, bukankah itu akan menjadi tambahan besar bagimu? Ucap Raja Naga Emas memandang Xiaoyan dan bertanya. Untuk kekuatanku, kau dapat yakin ketika aku berada di puncakku semut jenis ini tidak layak disebutkan. Bahkan jika keadaan jiwaku bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ucap Raja Naga Emas memancarkan kekuatan paksaan yang kuat. Meskipun Raja Naga Emas bukan seorang alkemis, tetapi pemahamannya tentang alkemis tidak lebih buruk dari orang lain. Meskipun memang terlalu kejam untuk menggunakan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa, lebih baik membantu jiwa-jiwa ini untuk membalaskan dendam mereka daripada diperbudak oleh iblis. Itu akan sangat berterima kasih untuk berintegrasi ke dalam tubuh Xiaoyan. Karena bagaimanapun, mereka semua orang kuat di dunia 1000 besar. Dan dunia 1000 besar bertentangan dengan klan iblis. Mengumpulkan jiwa, ini sama dengan klan jiwa di benua Dauki saat itu. Meskipun tujuannya berbeda, metodenya hanya dapat dikumpulkan dengan membunuh makhluk yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat ini Xiaoyan melihat gambar diam di dalam bayangan yang terus meningkat. Dan semakin banyak jiwa melayang ke langit dari asap hitam yang dibawa oleh orang-orang berbaju hitam. Ada jiwa yang lemah dan ada juga jiwa yang kuat. Tetapi mereka semua menyatu dalam bayangan langit. Xiaoyan melihat jejak doa di mata mereka. Seolah-olah mereka berdoa agar Xiaoyan membebaskan mereka. Bagaimanapun juga, mereka semua dari dunia yang kuat. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak mau digunakan oleh iblis. Ketika jiwa terakhir bergabung ke dalam bayangan di langit, bayangan itu memancarkan aura mengerikan dan jahat, menyebabkan seluruh ruang kecil sedikit bergetar. Pada saat ini Xiaoyan melihat hantu besar di langit dan tetap diam. Di kejauhan Yueru baru saja pulih dari getaran Angry Buddha Lotus Flame. Dan kemudian dia melihat saat pria berbaju hitam berubah menjadi iblis besar. Seketika tangan kecilnya tidak bisa menahan untuk menutupi bibirnya yang sedikit gemetar. Hari ini aku akan mati. Apakah kau di sini? King Yuan yang berada di samping baru saja meluncurkan serangan jiwa. Yang jelas menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya dan juga pingsan. Adapun Xiaoyi berdiri di samping kedua gadis itu. Tampak seperti boneka porselen lucu dari kejauhan. Xiaoyi, Yueru, jaga King Yuan dengan baik. Menjauhlah, percayalah pada aku, ucap Xiaoyan. Xiaoyi dan Xiaoyan memiliki hubungan dari hati ke hati. Tentu saja mereka tahu rencana Xiaoyan. Senior, sekarang setelah bayangan itu sepenuhnya terbentuk, apa yang harus kita lakukan? Xiaoyan mendengarkan kata-kata seniornya dan menunggu sampai bayangan itu benar-benar kental sebelum bertanya. Melihat ribuan jiwa, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bajingan dari ras iblis ini sama seperti ras jiwa. Mereka sepenuhnya mengambil keuntungan dari jiwa kuat orang lain untuk ditangkap dan dijadikan sebagai makanan. Atau sebagai penyedia energi untuk pengendalian mayat. Ini sangat tidak manusiawi. Xiaoyan melambaikan telapak tangannya dengan ringan dan angin kencang yang menakutkan bertiup. Pada saat ini dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Dia hanya menyatu dengan iblis dan menjadi gemuk serta menghabiskan sedikit kekuatan mereka. Merasa bahwa rantai yang berasal dari jiwa terputus dan akhirnya ada gelombang fluktuasi jiwa yang sangat gembira. Meskipun mereka tidak tahu persis kapan itu terjadi, mereka merasakan kebebasan. Berapa tahun mereka dikurung seperti tahanan di ruang gelap tanpa sinar matahari. Dan sekarang mereka terkunci dalam bayangan. Dan terkadang bahkan kematian menjadi harapan. Ayo pergi, jangan biarkan iblis tertangkap. Melihat jiwa-jiwa yang hampir menangis karena ekstasi dan kegembiraan ini, Xiaoyan juga menghela napas pelan.
Di langit jiwa yang tak terhitung jumlahnya tertanam. Dan pada akhirnya mereka semua berlutut ke Xiaoyan dan membungkuk padanya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga menyadari bahwa asal-usul jiwa mereka telah terkikis oleh iblis. Dan tidak mungkin bagi mereka untuk kembali normal setelah keluar. Senior, dunia dakianku bertentangan dengan klan iblis asing itu. Aku harap para senior akan membantuku. Anak itu harus melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia dakian. Xiaoyan juga tidak bodoh. Melihat tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit sambil berbicara tanpa suara, dia membungkuk dalam-dalam dan meraung. Seketika jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit pertama-tama mandek sesaat. Dan mereka segera mengerti bahwa pria di depan mereka tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga memiliki keajaiban surga dan bumi seperti roh api. Dengan rencananya, puluhan ribu tubuh jiwa di depan Xiaoyan semuanya berubah menjadi kekuatan murni dan berkumpul menjadi sekelompok cahaya. Dan itu tetap di depan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerinyit dan melihat kelompok cahaya. Dari kelompok cahaya, dia merasakan fluktuasi jiwa yang sangat mengerikan. Dan fluktuasi ini terasa sangat murni. Ini adalah asal-usul jiwa. Ucap Xiaoyan ingat bahwa dia juga menangkap sebuah kelompok ketika dia berada di klan jiwa dari benua Daoqi. Akan kutunjukkan sesuatu padamu setelah kau pergi. Seharusnya itu adalah harta rahasia bahwa pria berbaju hitam itu membunuh keluargamu. Di belakang Xiaoyan, suara Raja Naga Emas terdengar. Dia menoleh dan melihat bahwa yang terakhir juga melayang di langit. Selanjutnya, dia hanya pergi ke lubang besar yang ditinggalkan oleh pria berbaju hitam untuk menemukan sesuatu. Asal-usul jiwa, Xiaoyan bergumam pelan di mulutnya. Seseorang bisa secara alami mengerti apa ini. Dan dia tidak peduli apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Jiwa adalah akar dari semua makhluk di dunia. Semua hal di dunia memiliki jiwa. Dan jauh di dalam jiwa ada jejak asal-usul jiwa. Ini adalah akar kelahiran jiwa dengan energi yang aneh. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu untukmu. Sebuah kata yang lembut tiba-tiba menyebabkan kelompok cahaya jiwa melepaskan kilau samar. Seolah-olah ada banyak informasi yang keluar darinya. Pada saat ini Xiaoyan juga diam-diam menerima informasi itu. Ada terlalu banyak asal jiwa yang kuat dalam kelompok cahaya jiwa. Tetapi tidak ada kebijaksanaan spiritual di dalamnya. Beberapa hanya berupa kebencian yang tersisa sebelum mereka mati sepenuhnya. Jika mereka diserap tanpa pandang bulu, mereka pasti akan mempengaruhi pikiran. Tetapi kata-kata Xiaoyan secara diam-diam menghilangkan emosi negatif yang tersembunyi ini. Meskipun tampaknya mudah untuk meredahkan mereka, setidaknya orang-orang dari klan iblis tidak akan pernah mengatakan ini. Dan mereka juga tahu bahwa Xiaoyan membantu mereka untuk membunuh klan iblis. Duduk bersila dan hati-hati mengintegrasikan asal jiwa. Seberapa jauh kau dapat mencapainya? Itu tergantung pada keberuntunganmu. Ucap tubuh jiwa dari langit tampaknya berbicara dengan Xiaoyan. Terima kasih senior. Ucap Xiaoyan juga duduk bersila ketika dia mendengar kata-kata itu. Segera dia menyelesaikan kondisinya untuk menyerap kekuatan jiwa yang paling murni. Ketika Xiaoyan duduk bersila di tanah datar, di depannya sekelompok cahaya berukuran sekitar setengah zang tergantung dengan ringan. Kilau lembut dan murni terus menyebar keluar darinya, menyinari bilah rumput di sekitarnya. Rerumputan yang telah mati seketika langsung menjadi subur dan hijau. Kekuatan sumber jiwa ini benar-benar murni, tetapi sangat sulit bagi para senior ini. Gumam Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menatap kelompok cahaya jiwa. Dia menghela nafas lega dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya. Dengan kontak ini, Xiaoyan bisa merasakan luasnya yang memenuhi kelompok cahaya jiwa. Jiwa alam kaisar dibagi menjadi 4 level. Level awal, level keabadian, level transendensi, dan level penyempurnaan. Ucap Raja Naga Emas berkata perlahan. Saat ini kelompok cahaya jiwa perlahan berfluktuasi dalam penyerapan Xiaoyan. Dan semburan suara renyah seperti percikan api datang dari penutup Tianling. Dan kekuatan jiwa asli harus disuntikan ke dalam jiwa Xiaoyan. Di bawah perfusi seperti itu, keracunan samar muncul di wajah sosok kecil yang dibentuk oleh jiwa di atas kepala Xiaoyan.
Di bawah pembungkus jiwa-jiwa asli ini, dia merasa bahwa jiwanya seperti dikelilingi oleh cahaya yang hangat. Rasanya seperti janin di dalam kandungan. Lapisan demi lapisan kristal aneh yang samar diam-diam muncul di permukaan jiwa. Dan ketika dia melihatnya dengan samar, itu seperti seorang manusia nyata sungguh sangat ajaib. Ini adalah kekuatan jiwa Kaisar Lam. Lapisan kristal aneh yang samar sebenarnya adalah lapisan pelindung yang dapat menahan serangan jiwa. Dan diam-diam muncul di permukaan jiwa itu melindungi jiwa yang paling rentan. Dalam kelompok cahaya jiwa, ada kekuatan sumber jiwa yang sangat mengerikan. Kekuatan sumber ini hanya diringkas dari jutaan tubuh jiwa yang ditangkap oleh pria berbaju hitam itu. Sebelum sumber jiwa yang begitu besar, bahkan Xiaoyan merasa ini adalah perasaan kecil yang tidak berarti. Karena semakin banyak asal-usul jiwa diserap oleh Xiaoyan, maka lingkaran fluktuasi tidak terlihat. Juga berpusat pada Xiaoyan yang perlahan menyebar tiba-tiba menjadi sunyi. Dan paksaan yang tak terlihat menyebar seketika. Apakah itu berhasil? Setelah sekelompok cahaya sumber jiwa senior itu hampir menghilang, semua kelompok cahaya juga bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan ruang kecil yang awalnya diisolasi oleh pria berbaju hitam juga bergetar hebat. Dengan suara yang teredam, dimensi yang berbeda mulai perlahan pecah. Xiaoyan sudah lama bangun dan keluar dari kondisi kultivasi. Semua energi sumber jiwa yang dia serap sebelumnya disimpan di ranah jiwa. Karena Raja Naga Emas baru saja berkata, Xiaoyan sendiri juga jelas bahwa kebutuhan banyak waktu untuk menyerap sumber jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Pada saat ini melihat krisis sedang teratasi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya kali ini aku pergi ke rumah Yue untuk menandatangani masalah ini dan pergi untuk mundur dengan baik. Melahap asal-usul jiwaku dan berlatih beberapa keterampilan. Jika tidak, maka di benua ini di mana orang kuat seperti awan tidak mungkin berjalan sama sekali. Tidak heran dia berpikir begitu. Setelah musuh yang dihadapi Xiaoyan kali ini terlalu kuat dan hanya ada sedikit cara untuk menghadapinya. Dengan sebuah rencana, dia juga melangkah maju untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk membangunkan kedua gadis itu. Qing Yuan jelas mencoba yang terbaik untuk menghabiskan ki pertempurannya. Dia tidak bisa bangun dalam waktu singkat, dan dia masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pada saat ini dengan bantuan Xiaoyan dia perlahan terbangun. Begitu dia bangun, dia melihat sebuah lubang besar di kejauhan, dan buru-buru bertanya kepada Xiaoyan, "Kakak Xiaoyan, pria berbaju hitam itu seharusnya adalah pembunuh keluargamu. Tetapi bagaimana dengan monster yang menjelma di bagian belakang? Bagaimana kau menyaksikannya?" Dengan menghadapi banyak masalah Yueru, Xiaoyan juga sakit kepala. Dan dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bunuh diri. Jadi dia harus berbohong dan berkata, "Aku tidak tahu." Tepat ketika aku tidak sadarkan diri, tubuh monster itu berkedut sebentar lalu membeku itu meledak dan langsung mati. Yueru tentu saja tidak akan percaya omong kosong dari Xiaoyan. Tetapi setelah krisis segera dicabut, dia tidak peduli dengan keraguan ini dan prioritas utama adalah menyelamatkan ayahnya. Pada saat ini Yueru berjalan di depan dan memimpin. Xiaoyan mengikuti di belakang dengan Qing Yuan di tangannya. Anehnya ketika Xiaoyan memegang Qing Yuan, dia merasa bahwa ki pertempuran dan bahkan kekuatan jiwa di tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Sebelum tiba di rumah keluarga Yue, Xiaoyan dan Yueru juga sudah membuat rencana. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.